Assalamualaikum sahabat hunter. Untuk kesempatan kali ini saya akan uji coba balistik slug produk saya, EDW Slug MK2. Di nanti ini saya bikin seperti siluet lah ya, sederhana aja siluet, cuman belum sempat saya cat nih teman-teman, belum sempat saya cat. Nanti dengan cara nanti saya gantungkan di sini, ini TPH sawit, mudah-mudahan ini kelihatan ya. Nah, di sini nanti dengan jarak tembak, mungkin teman-teman lihat di sana itu ada motor saya. Tadi saya ukur jarak 100 yard, kurang lebih mungkin sekitar 90 meter ya. Kita coba di siluet ini ukuran 1 cm dan yang ini ukuran 2 cm. Apakah nanti bisa? Kalau nggak bisa nanti kita maju sampai kita ketemu mampunya di mana gitu ya. Apakah nanti 100 yard itu mampu atau enggak? Nanti kalau seandainya nggak mampu kita mundur, mungkin di 70, nggak mampu mungkin 50 kalau udah 1 cm bisa hit, saya bilang udah cukup lumayan. Oke, dan nanti di video ini juga nanti saya sertakan tutorial bagaimana cara menghitung BC. Nanti insya Allah ya, nanti saya sertakan nanti. Mungkin nanti saya bikinkan videonya di rumah atau nanti sekalian di sini, tapi di mode screenshot di layar saya ya. Nanti ada saya tampilkan juga video. Dan kebetulan ini di kapling saya nih teman-teman. Nah, kebetulan sekali itu ada guru saya itu, sahabat sekaligus guru, pulang kerja dia, anggota Kapolri. Anggota Kapolri teman-teman. Oke, nanti saksikan terus ya, gimana saya mencoba nanti menghitung BC sekalian kalkulasi turret. Mas Sunardi, ini guru saya nih, sahabat sekaligus guru. Bikin siluet kemarin Mas Peru yang bikin. Oke teman-teman, lanjut nanti ya di video ya, saksikan terus, mantap. Oke guys, setelah diamati tadi ya, dari jarak ini sepeda motor saya sampai ke tempat apa tadi, metal siluet, karena belum dicat ya nggak kelihatan di mata saya guys ya, nggak kelihatan. Tapi tadi ada 2 kali tembakan itu kena tadi, tapi belum sempat saya rekam. Kalau direkam pun percuma, di kamera tuh nggak kelihatan dia, karena barang yang besi tadi itu belum ada catnya, masih besi berkarat. Jadi ini saya maju, saya ukur pakai ring fender sekitar 70 meter. Di siluetnya atasnya saya gantungin, saya kasih ikatan plastik supaya kelihatan ya. Jadi kita lihat nanti apakah 70 meter masih kelihatan di kamera atau enggak, nanti kita coba aja lah. Kalau di mata saya mungkin insya Allah kelihatan lah 70 meter. Oke, kita lanjut ya. Nah itu ya guys ya, 70 meter agak kelihatan lah remang-remang ya. Remang-remang agak kelihatan. Yang 2 cm, yang 1 cm ini enggak kelihatan di mata saya pun guys. Ini di kamera pun sama. Oke, kita coba shoot 70 meter. 70 meter kalau di settingan turret saya 1,5 ya. Nanti aku bikinkan ini guys, aku bikinkan tutorial bikin pakai BC nya ya, ngitung BC. Insya Allah nanti saya bikinkan. Tembakan pertama mana ya? Oh itu. Oke, hit ya, kelihatan ya guys ya, agak remeng-remeng guys. Oh ya, ini pakai ini guys, nanti saya lihatkan ya nanti mimisnya. Pakai slug nih, produk saya.
Oke, hit lagi. Plastiknya malah karena goyangan, karena apa namanya, goyang-goyang itunya lepas. Mana masih kelihatan? Mudah-mudahan masih kelihatan guys ya. Ini remang-remang di mata saya. Oh, ada motor guys. Bentar. Ada motor melintas karena itu jalan. Oke, lanjut. Miss. Miss lagi. Remang-remang susah guys, nggak ada plastiknya. Pakai mata saya minus ini soalnya. Oke, hit. Susah guys. Ini kasih plastik dulu nampaknya. Ntar habis satu tembakan ini kasih plastik dulu ya. Kasih plastik warna putih biar kelihatan. Miss, nggak kelihatan guys. Ini stop dulu ya guys ya. Stop dulu, aku pasang plastik di sana guys. Oke, kita lanjut. Udah saya pasang plastik ya. Jadi nanti targetnya tuh yang di bawah plastiknya, bukan plastiknya guys ya. Itu plastik itu hanya untuk panduan aja. Karena benar-benar nggak kelihatan. Kalau besi, apalagi backgroundnya di sana agak gelap dan pohon sawit. Mudah-mudahan di belakang sana nggak ada orang manen ya. Tapi insya Allah itu aman karena pas di belakangnya itu pohon sawit. Belakang target yang kita shoot. Oke, ini lanjut ya. Oke, kita mulai lagi. Udah saya pasang plastik ya. Targetnya kita bawahnya plastik. Mudah-mudahan kelihatan. Ya, kalau plastiknya sih kelihatan. Besinya nih yang nggak kelihatan. Alah, kemencet guys. Kemencet. Oke, hit, plastiknya hilang lagi. Guys. Diikat pakai apa ini? Oke, hit. Oh, masih ada plastiknya guys. Masih ada. Dia muter ya. Karena goyang-goyangan siluetnya tuh muter. Bener-bener nggak kelihatan ini. Oke, saya rasa cukup lah guys ya. Saya rasa cukup karena targetnya pun benar-benar nggak kelihatan. Nanti saya cat kasih warna cerah, oranye atau merah. Nanti di lain waktu kita uji coba lagi. Oke guys, untuk uji coba tembak di 70 meter mimis saya ya, EDW Slug. Mana EDW Slug. Nah, ini 13 grain. Udah kita lakukan tadi. Ini unit saya, Black End Chamber laras lokal. Sap OP di 2100, kurang lebih 2100, lebih pun nggak banyak. Kalau kurang nampaknya sih enggak.
lebihnya karena ini pakai ini ya, pakai nggak kelihatan ya, yang pakai jarum-jarum, bukan yang pakai digital ya, jadi kurang lebih segitulah. Tadi saya bermain angin, setat angin di 2600 tadi guys, 2600. Lupa tadi ya, nggak diperlihatkan anginnya mana. Ini bentar, pakai kamera belakang aja ya guys ya. Ini saya stop dulu pakai kamera. Tadi main angin di 2600. Masih ada berapa? Angin masih di 2500-an, 2500-an. Karena ini per stripnya nih 200 guys. 70 yard kurang lebih, sekitar 65 meter mungkin. Target seukuran kepala tekukur tadi kita uji coba 2 kali namanya yang miss ya, karena panduannya plastiknya nggak ada, jadi nggak begitu kelihatan, agak kabur. Oke, kita jalan ke sana, kita lihat perkenaannya. Nah, ini dia guys. Mana? Oh, ntar biar bagus. Ini panduannya tadi ya, plastik tadi yang saya bilang, saya ikat di atasnya, jadi kan yang ditembak di sini. Oh, ini ada yang salah tadi, salah shoot. Ini ada yang di batangnya ya, kena ya. Ini dia groupingnya guys. Ini kurang, kalau ini pakai cat kita bisa lebih kelihatan lagi tadi. Karena ini nggak kelihatan, ini teman-teman bisa lihat ya, ini karatan ini, jadi kena background dengan di belakang sana benar-benar nggak kelihatan. Apalagi yang ini guys, ini yang 1 cm kalau nggak salah, ini kemarin ini 2 cm. Oke, mungkin cukup sampai di sini kegiatan uji coba Mimis EDW Slug MK2 yang 13 grand produk saya ya. Kita lanjutkan nanti, mungkin di lain waktu saya bikinkan nanti kalau udah saya kasih warna nih. Saya cat, ini baru jadi kemarin ini guys, kemarin sore baru jadi, bikin di bengkel las dekat rumah saya. Oke, nanti saya coba sertakan juga ini ya, apa namanya tuh, tutorial menghitung BC via aplikasi Strelok. Oke, selamat sore, selamat beraktivitas. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel saya. EDW Slug emang jempolan. Goodbye. Oke sahabat hunter, seperti janji saya tadi ya, akan memberikan tutorial bagaimana cara menghitung BC dari mimis ya, apalagi mimis lokal yang bukan mimis pabrikan ya. Contoh seperti NSA pabrikan itu kan dia di spesifikasi mimisnya tuh udah tertera BC-nya berapa, dan kalau kita masukkan ke Strelok pun dia sudah terdaftar di sistem Strelok. Oke, pertama-tama pastikan unit sudah dikrono ya, sudah dikrono. Anggaplah kita ketemu speed itu di unit teman-teman itu 965 fps. Ini kita krono. Kemudian teman-teman bisa langsung praktekan. Ini jangan buka ke ini dulu ya, jangan buka ke Strelok dulu. Catat aja di kertas atau di kertas lah. Teman-teman praktekan di jarak tertentu. Anggap jarak 50. Di jarak 50, teman-teman ternyata perkenaan mimis dengan speed 965 itu anggap
di setengah dot. Ini setengah dot ya, ini setengah dot. Oke, 50 berarti 0,5. Kalau emerald, anggap nih saya pakai sistemnya emerald ya, tele emerald, sistem dengan sistemnya emerald. Kemudian di 60 itu dia 1 dot, berarti 1 emerald. Dan di 70 anggaplah 1,4 emerald. Nah, ini teman-teman catat perkenaan dari setiap tembakan ini ya, setiap tembakan ini. Nah, untuk yang jarak 70 atau 60 itu teman-teman perkenaannya untuk anu itu dengan ini ya, manik-manik segini. Menurut saya jangan ke kertas atau ke kertas atau ke tembok. Kalau bisa ke seperti manik-manik ini ya, ini ukurannya sangat kecil. Di jarak 50, 60, 70 supaya ini manik-manik ini terlihat. Jadi ini seperti ini contohnya. Ini manik-manik ini sampai ini ya, yang biasanya di gelang atau tali rambut anak-anak itu biasanya ada lah. Atau mungkin kalau teman-teman sudah punya istri, biasanya ada punya tali rambut atau apa yang zaman-zaman dulu itu yang ada manik-manik. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Ini sampai tancapin di lidi atau apapun itulah, lidi lah, anggap lidi. Di belakangnya teman-teman kasih kertas background supaya nanti dia posisinya seperti ini. Nah, kelihatan kalau 50 meter dia hitam seperti ini, kalau di belakangnya background putih akan kelihatan ya, akan kelihatan. Jadi di 0,5 sampai 1 emerald atau 1,4 di jarak 70, 60 dan 50 ini bisa hit. Bisa hit. Ini sebelumnya saya jelaskan ya, ini menghitung BC ini enggak 100% akurat. Enggak 100% akurat, mungkin sekitar 90 sampai 95% akurat ya. Kalau kita pakai sistem, mungkin sistem yang mimis pabrikan itu mungkin kalau saya bilang dengan alat yang lebih canggih. Jadi dengan grouping segini, kalau groupingnya sudah bisa hit ini, saya bilang udah bagus. Syukur-syukur bisa nitik. Kalau nitik, kalau saya ini ya, persepsi saya nitik itu anggap kita nembak pertama itu masuk lubang seperti ini, tembakan kedua masuk lubang seperti ini, tanpa membuat luka di media sasaran ya. Kalau dia masih bikin luka di media sasaran itu, kalau saya bilang itu bukan nitik. Ini kalau saya, mungkin kalau teman-teman yang lainnya atau sahabat-sahabat yang lainnya mungkin ada anggapan itu nitik. Tapi kalau saya, namanya nitik itu ya masuk lubang, tembakan lubang pertama, kedua, ketiga itu tanpa membuat luka baru, lubang luka baru ya. Oke, lanjut. Jadi di jarak segini-segini 50, 60, 70, syukur-syukur ini bisa terus sampai 100 kalau memang kelihatan. Kalau saya sih nggak kelihatan. Mentok 70 ini mata saya sudah melihat ini udah ngeblur nih teman-teman. Udah dia nggak bisa fokus ya, karena mata saya kan minus. Jadi 70 ini pun udah susah, tapi masih bisa 1,4. Kemarin saya nyoba itu 1,4. Ini saya ambil contoh dengan unit saya ya. 1,4 itu masih bisa hit 70 meter. Oke, untuk selanjutnya ini saya langsung buka ke aplikasi Streloknya ya. Jadi catatan ini seperti ini, saya mencatat, nanti ini data ini kita masukkan ke Strelok. Oke, kita buka ke Strelok. Saya cut dulu videonya. Nah, oke teman-teman, ini lanjut di mode rekam layar ya. Ini pakai rekam layar. Kita buka ke Strelok. Ntar ini saya geser ke bawah atau ke atas ini. Kita buka Strelok. Ini abaikan dulu ya, ini angka-angka ini, angka-angka ini abaikan dulu. Tapi pastikan di sini skop yang kita pakai kalau bisa yang sudah terdaftar ya teman-teman ya. Nah, ini punya saya ini kan pakai Taurus 624. Sebenarnya itu pakai Taurus 624 SFP. Nah, yang adanya di sistem Strelok itu yang
42450. Jadi kemarin saya sudah email ke sistem Strelog itu ke siapa ownernya itu, saya tanya suruh ngekreditkan apa namanya itu tele Taurus 624 itu, dibalasnya pakai Taurus 42450 itu akan sama karena sistemnya nyaris sama, cuman angkanya yang 4 itu diganti 6 aja katanya. Dan ini FFP nya ini di off ini ya. Nah, ini yang centang ini di off, jadi dia SFP. Zoom pastikan di sini ya. Zoom teman-teman pakai zoom berapa? Ini saya pakai zoom 9. Nah, di sini ini zero. Zero teman-teman pakai zero, terserah pakai zero berapa ya. Bisa 30 atau berapa, saya pakai 28 Z. Ini saya pakai Z, ini kenapa saya pakai Z nanti saya jelaskan. Dan ini skop, tinggi skop ini tinggi antara tengah-tengah diameter skop dan tengah-tengah diameter laras. Di situ nanti tingginya di situ ya cara ngukurnya. Ini sistemnya vertikalnya 0,1 0,1. Oke, kita klik oke. Nah, kembali ke sistemnya sini. Ini di sini juga nih teman-teman. Twist rate inches per tune ini ya. Ini TR laras kita. Cara menghitungnya mungkin teman-teman udah paham lah ya. Ini punya saya larasnya 1/17. Jadi TR-nya tuh 1/17 TR-nya. Oke, kita masuk ke sini. Nah, di sini ini teman-teman bisa pakai apa namanya itu mimisnya yang terserah lah teman-teman mau pakai apa. Kalau bisa, kalau katakan pakai slug, ambil slug. Ini saya ngambil sampelnya tuh dari punya HNN ya, slug HP yang 16 grain. Nah, di sini ini jangan diisi dulu teman-teman. Ini jangan diisi dulu. Ini jangan diisi dulu. Sama base ini jangan diisi. Yang diisi itu speednya. Nah, ini saya pakai speed 965 ya. Saya apa namanya itu Chrono 965. Dan di ini temperaturnya ini teman-teman pakai ini ya, temperatur ini. Klik salah satunya ini, nanti ambillah di sistem ini Mateo atau ini ya, kelihatan ya, ini Mateo sama yang ini nih. Nah, yang ambil yang Mateo ini, nanti diterapkan ya, kita zeroing di suhu berapa derajatnya. Oke. Nah, kalau sudah ini close. Ini ingat, ini abaikan dulu ya, angka-angka ini abaikan dulu, jangan dipakai. Ini kemudian kita oke. Kemudian ini kita close. Nah, kita masuk ke yang sini nih, yang bawah kanan, di atas exit bawah kanan, kita klik. Kemudian kita ke BC, ya. Nah, ke BC. Di BC anggap tadi 50 ya tadi ya, yang sudah kita ketahui tadi itu kan 50 meter. Jadi sebentar ini kembali lagi ke sini dulu ya. Kembali ke sini dulu. Nah, ini yang di sini, ini zero distance-nya tuh kalau kita pakai 50 yang tadi jarak kita zero apa, bukan zero ya, yang 50, 60, 70. Kalau teman-teman pakai jarak yang pertama 50, kalau bisa zeronya tuh yang 25 berarti ya, 25. Oke, 25. Ya, benar 25 ya, kali 2 25. Oke, ini kita oke. Kita kembali lagi tadi di atas exit. Yang ini nih menu, kita klik. Nah, ini kita BC. Kita klik di BC ya. Ini kan speed, ini BC. Nah, di sini masukkan distance yard. Jadi yang tembakan pertama tadi 50. Dia jatuhnya perkenaan di sini nih. Perkenaannya pas persis di 0,5 dengan asumsi tadi teman-teman nembak manik-manik tadi itu bisa hit ya. Bisa hit 0,5. Oke, kemudian calculate. Nah, inilah 0,045, inilah BC yang kita dapat unit BC dari mimis itu. Mimis yang kita pakai. Kalau mau pakai ini tinggal dipencet use this BC, karena ini
BC bukan BC saya, jadi saya nggak pakai ini ya. BC saya nanti di depan nanti. Ini kalau sudah selesai close, atau ke speed ini juga bisa teman-teman. Kalau kita nggak punya krono seperti tadi ini 50 meter, ternyata dia perkenaan di 0,5 sesuai dengan itu. Kita kalkulasi. Berarti speed kita 947,4. Itu speed unit kita. Ini seperti saya bilang ya, ini enggak 100% akan tepat. Hanya antara 90 sampai 95% saja. Kalau untuk hunting sudah inilah, sudah apa namanya, mencukupi kalau saya bilang. Kita close. Kita kembali lagi ke sini. Nah, ini kan ini unit saya ya, black end. Nah, ini kita ke sini. Bullet length. Nah, ini panjang dari mimis yang kita pakai, panjang mimis. Panjang mimis saya EDW Slug MK2 panjangnya 6,29 dengan OD 452, berat 13,08. Nah, ini BC ini tadi hasilnya persis dengan saya yang ngitung, saya kasih tutorial tadi ya, sama persis seperti itu. Oke. Nah, sekarang tadi kenapa saya pakai yard? Bentar. Kenapa saya pakai yard? Karena di apa namanya itu fokus di tele itu kan punya saya kan rata-rata ya itu pakai yard. Pakai yard bukan pakai meter. Jadi kalau saya nembak anggap 80 gini, 80 yard, itu saya lebih mudah mencari fokusnya. Jadi kalau 80 yard di situ set fokusnya tuh saya putar ke angka 80, itu udah pas. Kalau di sini saya pakai meter, terkadang saya tuh sering nembak itu hasil rekaman ternyata itu buram, padahal di mata saya sudah jernih ya. Karena saya pakai kacamata, entah kacamata saya nampaknya udah minta ganti lensa. Jadi di mata saya udah bening, udah fokus, ternyata begitu di apa namanya itu di hasil rekaman itu dia masih blur, dia masih kurang, kadang tuh masih kurang sedikit putaran atau kelebihan itu masih ada. Sering saya ngalamin seperti itu. Setelah saya rubah ke yard, alhamdulillah itu teratasi masalah. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini ya, tutorial cara mengetahui nilai BC dan speed. Seperti yang saya bilang tadi, speed unit ya, seperti yang saya bilang tadi, tutorial ini tidak 100% tepat, hanya 90 sampai 95%. Jadi jika ada teman-teman yang mungkin punya pendapat lain atau punya pertanyaan yang mungkin belum paham dengan yang saya jelaskan, bisa balas di kolom komentar. Oke. Selamat siang, selamat malam, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.